عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسباه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga bisa mengambil banyak manfaat. Dan untuk adik-adik dari IMAN Kota Sorong, mari kita mempelajari satu tema yang akan kita bahas pada video kali ini, dan semoga bisa menjadikan jalan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Amin. Namun sebelum itu, ayo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama dan selalu mensyukuri dan selalu memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, masih dilimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa menjalankan puasa, menjalankan thalabul ilmi, sehingga hingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya beliau bisa sampai pada kita nanti di yaumil akhir. Amin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melemparkan satu pembahasan pada kalian semua, yaitu tentang hawa nafsu. Lebih detailnya lagi, ayo menundukkan hawa nafsu. Coba menurut kalian, apa itu hawa nafsu? Sadar tidak kalau di dalam diri kita itu ternyata ada hawa nafsu? Karena nafsu itu merupakan perangkat yang pasti ada pada diri manusia. Tiada seorang pun yang tidak memilikinya. Karena nafsu merupakan pendorong manusia yang kuat untuk bisa melakukan segala perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Perbuatan baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu. Artinya, nafsu menjadi komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan segala macam tingkah laku manusia. Dari nafsu inilah manusia bisa berbuat baik dan bisa juga berbuat jelek. Sebetulnya, setiap manusia diciptakan dengan potensi diri yang luar biasa. Tetapi, hawa nafsu dapat menghambat potensi itu muncul di permukaan. Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi untuk menciptakan keadilan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan, persaudaraan, dan hal-hal baik lainnya. Dalam kenyataannya, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Padahal, pada hakikatnya, syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya atau watak, dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Padahal, seringkali kerusakan jiwa disebabkan karena hal-hal yang amat disukainya dan keselamatan karena menjauhi hal-hal tersebut. Jadi jelas, apa yang ada pada diri kita ini selalu menuntut ingin melakukan hal-hal yang mau, hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita inginkan. Tapi yang jadi pertanyaannya di sini adalah,
hal-hal yang kita mau atau hal-hal yang kita sukai ini apakah sudah aman sesuai dengan koridor akidah kita atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Perlu kita waspadai, perlu juga kita teliti, dan perlu juga kita menelaah. Jangan sampai apa yang kita sukai sekarang ini atau apa yang kita inginkan sekarang dan kemarin-kemarin malah ternyata bertentangan dengan perintah dan larangannya Allah. Nafsu itu mengandung banyak faedah, meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut, misalnya nih, pasti binasalah manusia. Kemudian, jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan, maka kan nanti mereka atau kita tidak punya keturunan dan akhirnya binasa juga. Nah, jadi nafsu adalah keinginan seseorang untuk dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, di sini nafsu harus dikontrol. Ketika tadi tuh, kebutuhan akan makanan. Kita contoh sekarang lagi puasa. Sekarang nih mulai dari pas habis sahur sampai sebelum buka, pasti nafsu kita tuh sangat tinggi. Nanti kalau buka pengen makan ini, kalau buka pengen beli ini, beli yang banyak, dikumpulin satu-satu. Pas waktunya buka puasa, kita makan semuanya. Kita makan semua makanan yang kita beli. Menurut kalian dampaknya bagus atau tidak? Wajib dijawab di kolom komentar. Untuk anak-anak khusus Man Kota Sorong atau anak-anak atau teman-teman yang lain nih yang bergabung dengan channel kami, silahkan bisa kita ikut sharing juga, bisa ikut berbagi juga, bisa ikut menyebarkan kebaikan juga. Jadi ingat, jawab di kolom komentar. Menurut kalian, ketika kita habis beli makanan, dikumpulin nih buat buka puasa dan kamu makan semua makanan yang kamu beli itu, menurut kamu dampaknya apa? Ibu tunggu jawabannya. Itu tadi tentang makanan tuh. Kemudian tentang lawan jenis. Fitrah manusia menyukai sesuatu yang indah-indah. Apalagi datangnya dari lawan jenis. Tapi kewajiban kita adalah mengelola nafsu itu, mengelola rasa suka itu, supaya nafsu rasa suka itu tidak berlebihan dan tidak malah membludak. Kamu bayangin deh kalau kita tidak bisa mengelola rasa suka kita terhadap lawan jenis. Pasti kan ujung-ujungnya, suka, pengen ngobrol, habis itu pengen jalan-jalan, pengen berdua-duaan. Ya bisa jadi akan muncul perbuatan-perbuatan yang lebih parah lagi. Bisa jadi menimbulkan perbuatan zina. Nah, itulah pentingnya kita menjaga hawa nafsu. Kenapa? Supaya rasa suka itu bisa terkendali. Itu tadi contoh nafsu makan dengan nafsu suka pada lawan jenis. Menurut kalian nih, pertanyaan yang kedua ya, menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian menyukai seseorang? Baik itu laki-laki pada perempuan ataupun sebaliknya. Apa yang harus kamu lakukan? Berkenaan dengan pembahasan ini yang bahwa kita harus mengelola hawa nafsu kita supaya tidak terjerumus. Karena kalian coba bayangkan, hawa nafsu ini bagaikan sistem bendungan dan irigasi yang baik nih, sehingga memberikan manfaat yang maksimal. Kalau baik, akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Tapi kalau nafsu itu tidak bisa terkontrol, akhirnya kan nanti bisa meluap atau menghancurkan. Nah itu.
pada sesi ini kita cukupkan, tapi akan ada part 2 yang nantinya menunggu hasil dari jawaban kalian. Jawaban dari pertanyaan yang Ibu sudah berikan tadi. Oke, kita akan lanjut di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum.